Orang yang paham itu tidak akan berani mengutak-atik syariat. Orang yang paham itu tidak akan berani menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Yang Rasulullah tidak pernah ajarkan, Allah tidak pernah wahyukan. Di mana kita letakkan logika kita yang sehat? Kalaulah boleh kita menambahkan sesuatu yang baru, untuk apa Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kalau masih boleh ditambah-tambah, apa makna kesempurnaan? Para ulama sudah menjelaskan sehubungan dengan hal ini, utamanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang besar itu Mafatihul Ghaib, bahwa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ini tidak mengindikasikan, pertama, sebelum turunnya ayat ini agama Islam belum sempurna, nggak mengarah ke sana. Sekalipun ayat ini belum turun, Islam itu sudah sempurna sebelumnya. Kalau kemudian dikatakan sebelum ayat ini turun berarti Islam tidak sempurna, maka ada syariat Allah yang tidak sempurna. Sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Sebab tidak mungkin Allah yang maha sempurna memberikan syariat yang tidak sempurna. Nah, itu kan otomatis membatalkan sisi kesempurnaan Allah. Kemudian yang kedua, jika ada hal-hal baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka itu juga tidak menafikan terhadap kesempurnaan dari syariat Allah. Maka untuk memahami lebih jelasnya sehubungan dengan ayat ini, saya ambil referensi dari kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mengulas ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tersebut. Tsumma qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa fihi masail. Dalam ayat ini ada beberapa persoalan. Al-mas'alatul ula, pertama, fil ayat su'alun wa huwa anna qawlahu al-yawm akmaltu lakum dinakum yaqtadi anna dinah kana naqisun qabla dhalik. Wa dhalika yujibu anna dina alladhi kana sallallahu alaihi wasallam muwadhiban alaihi aktsara umrihi kana naqisun wa innahu innama wajada dinal kamil fi akhiri umrihi muddatan qalila. Persoalan yang pertama, dalam ayat ini akan timbul pertanyaan, ya orang-orang yang tidak paham maksudnya. Apa isi pertanyaannya? Ketika Allah mengatakan al-yawm akmaltu lakum dinakum, pada hari ini saya sempurnakan agamamu, hal ini menunjukkan bahwa syariat sebelumnya itu tidak sempurna. Dan itu akan berdampak pada pemahaman bahwa syariat atau agama yang dibawa oleh Rasulullah selama hidupnya itu tidak sempurna atau kurang. Dan Rasulullah menemukan kesempurnaan tersebut di akhir umurnya. Jawaban dari pertanyaan seperti ini adalah sebagaimana Fakhruddin Ar-Razi mengutip pendapat dari Imam Qaffal, dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama. Karena di sini jawabannya ada 3, dan yang ketiga ini yang diambil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jawaban tersebut adalah annad-dinah maka naqisan albattah bal kana abadan kamilan. Bahwasanya agama Islam ini sama sekali tidak ada kekurangan, bahkan sampai kapanpun sempurna. Yakni kanatis syara'i an-nazilatuh min indillah fi kulli waqtin kafiyatin fi dzalikal waqti. Maksudnya adalah bahwa setiap syariat yang diturunkan oleh Allah maka itu sudah sempurna atau komprehensif di dalam waktu tersebut. Jadi kalau ada sebuah hukum yang turun pada waktu tertentu, maka hukum tersebut sudah dikatakan sempurna di waktu itu. Illa annahu ta'ala kana aliman fi awwali waqtil mab'ats bi anna ma huwa kamil fi hadzal yaum laisa bikamilin fil ghad wala salaha fihi. Hanya saja Allah Ta'ala mengetahui pada awal diutusnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya syariat yang sempurna pada waktu tertentu itu tidak kemudian menjadi sempurna pada waktu esok harinya. Jadi logikanya begini, kalau syariat tersebut turun pada hari ini, maka itu sudah dikatakan sempurna untuk hal-hal yang berkaitan dengan hari ini. Kemudian wa amma fi akhir zamanil mab'ats fa anzalallah syari'atan kamilatan wa hakamah bi baqaiha ila yaumil qiyamah. Kemudian di waktu penghujung diutusnya Rasulullah SAW, maka kemudian Allah menurunkan syariat yang paripurna, yang sempurna sampai pada hari kiamat kelak.
Maka dengan demikian fasyar'u abadan kana kamilan illa annal awwalah kamalun ila zamanin mahsus wathani kamalun ila yaumil qiyamah. Dari penjelasan ini maka titik kulminasinya bahwa syariat itu selamanya sempurna, hanya saja syariat yang pertama itu sempurna untuk waktu tertentu, sedangkan syariat yang nomor 2, maksudnya di penghujung wafatnya Rasulullah, adalah syariat yang sempurna sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang NU, seperti tahlilan, yasinan, manakiban, atau hal-hal lainnya yang seringkali menjadi medan hujatan oleh orang-orang Wahabi, itu sebenarnya sudah ada cantolan hukumnya, atau istilah lainnya sudah ada payung hukumnya. Dengan artian amalan-amalan yang berkembang di masyarakat itu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah, itu semuanya ada cantolan hukum atau dalilnya. Kemudian amalan seperti itu ya tidak bisa dikatakan membuat syariat baru, karena seperti tahlilan, bersenjen, itu kan bukan syariat. Yang dikatakan syariat adalah kitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Berikutnya kita kembali lagi pada persoalan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di sini para ulama memang banyak pendapat ya terkait dengan penafsiran ayat tersebut. Ini saya kutipkan dari tafsirnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa ikmalud dini fi dzalikal yaum hasalah min wujuhin minha annal muslimah lam yakunu hajju hajjatal islam ba'da fardil haji qabla dhalik wala ahada minhum hadha qaulu aktsaril ulama au katsirin minhum. Menurut Ibnu Rajab di sini bahwa yang dimaksud dengan ikmaluddin atau penyempurnaan dalam ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum adalah rukun Islam. Berikutnya dari ulama yang lain, annal muradah bikamaliddini fil ayat huwa nasruhu ala a'daihi haitsu fatahallahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa dakhalan nasa fi dinillahi afwaja. Kalau kita pahami, pendapat ini mengatakan bahwa penyempurnaan agama dalam ayat tersebut itu berkaitan dengan Fathu Makkah. Jadi ketika Fathu Makkah, kemudian Rasulullah sudah menguasai kota Makkah dan kekuatan muslim sudah solid dan orang-orang kafir masuk Islam, maka disitulah kemudian yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pendapat yang barusan didukung oleh statement dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya. Beliau mengatakan, wa awlal aqwal fi dzalika bisawab ayyuqala innallaha azza wa jalla akhbara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bihi annahu akmala lahum yawma anzala hadhil ayata ala nabiyhi dinahum bifradihim bil baladil haram wa ijlahi anhul musyrikin hatta hajjahul muslimuna dunahum la yukhalituhum musyrik. Intaha. Jadi pendapat ini menguatkan pendapat yang barusan bahwa ikmaluddin di sini adalah kekuatan Islam dalam menguasai tempat kelahirannya yaitu Mekah, sehingga orang-orang mukmin muslim waktu itu melaksanakan haji di Baitullah ya tanpa bersamaan dengan orang-orang musyrik atau tanpa ada orang musyrik, berbeda dengan haji-haji sebelumnya. Jadi intinya ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum itu tidak menafikan terhadap kesempurnaan hukum sebelumnya. Kemudian juga hal-hal yang dilakukan oleh orang sekarang, amalan-amalan atau tradisi yang secara substansial tidak berbenturan dengan nilai-nilai keagamaan yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah dan para sahabat, itu bukan berarti membuat syariat baru. Alasannya karena ada cantolan hukumnya, ada payung hukumnya, dan hal itu hanya sebatas amalan atau sebatas tradisi. Sekian, semoga bermanfaat.